Good morning for all of you that join in this Google Meet, Google meeting today. And then today we have to study about present continuous tense. But before that, of course, we have to pray to our God and hopefully everything can run very well. Kita berdoa dulu ya. Let's pray together. Okay, praying is up. Okay, students, we will study about present continuous tense. Karena untuk selengkapnya kalian akan diterangkan oleh Miss Fatin yang akan introduce dulu ya. Miss Fatin will introduce herself and then she will present about present continuous tense. Okay, Miss Fatin, time is for you. Okay, good morning class. Halo. Halo. Oke, Halo, Bu. perkenalkan saya Fatin Hanifah. Bisa dipanggil Miss Fatin. Oke, now we going to learn about present continuous tense. Oke, apa sih itu present continuous? Bentar, saya akan Apa sih itu present continuous? Nah, the present continuous is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now. Jadi, present continuous adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aktivitas yang sedang saat ini terjadi. Nah, jadi dari banyak tenses, present continuous ini merupakan pertanyaan yang ditujukan yang sedang terjadi saat ini, yang sedang dilakukan begitu. Jadi, ya betul, kalimat yang dinyatakan untuk sebuah aktivitas yang sedang terjadi saat ini. Baik, masuk ke functionnya. Ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, menyatakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan sekarang. For the example, you are sweeping the floor right now. Yaitu kamu sedang menyapu lantai sekarang. Nah, fungsi yang kedua yaitu menyatakan suatu kegiatan yang kita lakukan untuk waktu yang lama dan masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya, I am writing my novel this month. Nah, artinya yaitu saya sedang menulis novel saya bulan ini. Nah, saya sedang menulis novel saya bulan ini itu dalam waktu jangka yang panjang. Dari kemarin, sekarang, dan sampai nanti. Sampai bulan ini, seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga, yaitu menyatakan rencana yang sudah direncanakan dengan pasti. Contohnya, Tommy is closing his store next 2 days. Nah, 2 days ini suatu keterangan yang sudah pasti. Jadi, bisa dikatakan Tommy akan nutup tokonya 2 hari ke depan, seperti itu. Oke, selanjutnya rumus atau struktur kalimat present continuous tense. Di sini ada dalam present continuous ada 3 bentuk, yaitu bentuknya positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Nah, untuk positif, rumusnya itu subject plus to be, to-be-nya yaitu am, is, are, plus verb ing, plus object. Nah, to be di sini tergantung pada subjeknya. Seperti yang kita ketahui, mesti anak-anak sudah tahu kalau to be-nya am berarti subjeknya I. Atau kalau subjeknya I berarti to be-nya am. Terus kalau subjeknya you, are, we, they berarti to be-nya are. Terus untuk to be yang is memakai subjek yang she is, she, he. Nah, contohnya yang positif yaitu Mia is singing loudly now. Mia sedang bernyanyi dengan suara yang keras sekarang. Nah, untuk yang kedua, contoh negatifnya yaitu Mia is not singing loudly now. Nah, di sini ada ketambahan not karena negatif,
yaitu di antara to be dan verb ing. Jadi Mia is not singing loudly now. Nah, maksudnya artinya yaitu Mia sedang tidak bernyanyi dengan keras sekarang gitu. Lah, untuk yang interrogatif atau pertanyaan di sini ada perbedaan, yaitu perbedaan letak di antara pada subjek dan to be-nya. Nah, di sini yang pertama yaitu to be atau am is are plus subject plus verb ing plus object. Tanda tanya. Nah, di sini ada contoh. Is Mia singing loudly now? Apakah Mia sedang bernyanyi dengan keras sekarang? Seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Sini contoh untuk positifnya. You are sweeping the floor right now. Kamu sedang menyapu lantai sekarang. Kalau untuk yang negatifnya berarti ditambah not di antara to be dan verb ing-nya tadi. Yaitu berarti you are not sweeping the floor right now. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk interrogatif seperti yang tadi sudah dijelaskan berarti to be-nya yang pertama. Karena di sini subjeknya you, jadi to be-nya are. Are you sweeping the floor right now? Nah, begitu. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada saya sedang menulis novel saya bulan ini. Nah, bahasa Inggrisnya dalam bentuk positif yaitu I am writing my novel this month. Selanjutnya untuk yang Yang negatif sama seperti tadi. Karena negatif berarti ketambahan not. Jadinya I am not writing my novel this month. Saya sedang tidak menulis novel saya bulan ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk interrogatif yaitu am I writing my novel this month? Apakah saya sedang menulis novel saya bulan ini? Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya. Tommy is closing his store next 2 days. Tommy akan menutup tokonya 2 hari ke depan. Nah, ini bentuk positif karena tidak ada not. Nah, untuk yang negatifnya yaitu Tommy is not closing his store next 2 days. Tommy tidak akan menutup tokonya 2 hari ke depan. Nah, untuk pertanyaan berarti apakah Tommy akan menutup tokonya 2 hari ke depan? Bahasa Inggrisnya yaitu is Tommy closing his store next 2 days? Seperti itu. Oke, anak-anak, any questions so far? Halo? Are you there? Sarah. Oh ya, coba Sarah. Halo? Coba Halo. mikrofonnya. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang apa ya? Tentang present continuous tense. Oke, betul. Nah, apa itu present continuous? Present continuous adalah kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, betul sekali. Nah, coba kalau Mbak Amelia, coba mikrofonnya dihidupin. Amelia. Ya, Bu. Ya. Ya, coba kalau kita sedang belajar bahasa Inggris, coba bahasa Inggrisnya seperti apa kalau menggunakan present continuous? I am. Suaranya nggak kedengeran ya? Bentar, Bu. Oh, coba. Ya, gimana? Bentar. We are learning English right now.
Ya, coba Mas Fadil ulangi. We are learning English right now. Oke, betul sekali. Jadi tadi rumusnya adalah subjek plus to be. Nah, to be-nya tergantung pada subjeknya apa. Lalu kemudian plus verb ing. Oke, begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Coba Mbak Dian, halo. Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Coba dihidupin mikrofonnya. Are you sleepy? Sudah, Nak? Okay, students, do you understand what about the talking about the present continuous tense today? Apakah Anda sudah mengerti semua tentang apa yang dinamakan present continuous tadi? Yes. Ya, ya? Maaf Pak, Oke. suaranya kurang jelas Pak. Oh, kurang jelas. Ya, oke, ya, kurang jelas. Ya. Jadi the most important thing for present continuous yang perlu diperhatikan pada bentuk present continuous adalah patternnya subjek be kemudian plus verb ing ya, objek atau complement. Itu yang diperhatikan. Jadi tadi sudah diterangkan dari Mbak Fatin tentang pola kalimatnya, subjek predikannya itu be plus verb ing dan objeknya yang diperhatikan. Dan tadi ada hal yang perlu diperhatikan untuk bentuk pokok kalimat I. For example, I am teaching English. The interrogative sentence, am I a teaching English? Kalimat ini sebetulnya betul, tapi berdasarkan strukturnya betul, tapi jarang diri sendiri itu ditanyakan ya. Apakah saya seorang guru? Nah, ini kan awal dhewe ditakoni dhewe cara-carane gitu ya. Maka bisa juga berdasarkan strukturnya akan dijawab dengan kata yes, you are. Ya, Anda seorang guru. Jadi orang lain akan menjawab. Tapi kalimat ini jarang sekali dipakai untuk bentuk kalimat tanya ya. Contoh yang tadi disampaikan, misalkan contoh saya tadi, I am teaching English. I am teaching English. Am I teaching English? Interrogatifnya itu kan apakah saya sedang mengajar bahasa Inggris? Nah, ini kan kalau saya bertanya Anda kan agak kurang pas gitu ya, karena dirinya sendiri ditanyakan sendiri. Bisa berdasarkan strukturnya bisa ya. Jadi misalkan am I teaching English? Yes, orang lain yang akan menjawab yes you are. Ya, tapi kalau negatif it's okay ya. I am not teaching English. Jadi sedang tidak mengajar bahasa Inggris. Ya, itu yang perlu diperhatikan untuk anak-anak. Next, berhubungan dengan pembelajaran hari ini, nanti ada tugas yang akan diberikan oleh PPL. Tugas yang akan mungkin di-share melalui masing-masing grup kelas masing-masing. Saya bagi Davin. Davin coba. Davin, gimana Mbak Entina? Ya Pak. Davin, halo Davin. Ada Apakah yang mau suara saya ditanyakan? terdengar Any Pak? question? Fully understand Pak. Halo, Davin. Halo Pak. Ada yang mau ditanyakan tadi keterangan atau penjelasan dari Mbak Fatin sebagai PPL tadi tentang present Tidak continuous? Pak. Sudah jelas? Tidak ada. Oh ya, Full oke. understand. Ya, okay. Yes, thank you very much for your attention, for your participation for this meeting, and see you next time. Thank you. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh keluar dari Google Meet-nya. Silakan.